Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hikmah Tuagan yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, atas segala taufik yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita digerakkan hati kita, kaki kita, dan langkah kita untuk hadir di dalam majelis ilmu, di dalam kegiatan yang mulia ini, kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hikmah. Tentu banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di Al-Quran dijelaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan segala nikmat yang ada pada kita, yang ada pada diri kita, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada yang di sini tidak mendapatkan nikmat Allah? Mendapatkan nikmat semua. Ada yang tidak mendapatkan nikmat Allah? Insya Allah semua pasti mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Dan nikmat Allah itu tidak dapat dihitung, tidak dapat terhitung. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Jangankan dari kita lahir hingga saat ini, jangankan dari kita lahir hingga usia saat ini, dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu salawat serta salam insya Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman,
bersalawatlah kepada Allah dan berikanlah salam keselamatan kepadanya. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Namun bukan hanya sekedar bersalawat, namun menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, tegak lurus ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu. Kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk dalam beribadah, ya, dalam mengamalkan amalan. Ya. Kalau dikatakan man amila laisa lahu min wa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka tertolak amalan tersebut. Ya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepadanya. Semoga kita yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya, tegak lurus ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu baik kabarnya? Ada yang enak badan? Enak semua ya? Emang makanan. Ya. Bapak Ibu sekalian, izin saya menggunakan bahasa Indonesia karena gak bisa Jawa saya. Karena saya dari Bekasi, dari Jawa Barat. Ya. Jadi sama kajian ini, insya Allah kami menggunakan bahasa Indonesia. Udah sarapan semua Bapak Ibu? Belum sarapan? Belum disuruh katanya. Silakan makan. Sudah saya suruh. Bapak Ibu silakan sambil dimakan ya. Tadi kata Kiai Koro itu setelah ini ada makan soto nanti Pak. Setelah itu sate. Apa langsung makan aja kita? Gak ditutup aja. Ditutup benar. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kami sedikit menyampaikan tentang takdir Allah pasti baik. Takdir Allah pasti baik. Ya. Lalu mungkin kita sering berpikir ya, mengapa Allah memberikan takdir yang tidak sesuai kita inginkan? Padahal katanya takdirnya baik. Ya. Dan nanti akan kita bahas ya, bagaimana cara kita juga mengatasi takdir yang menurut kita buruk. Nanti akan kita bahas. Insya Allah sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kami ingin flashback kembali tentang bulan Ramadan Pak. Ya. Walaupun bulan Ramadan sudah lewat sebulan ya, udah habis awalan. Kalau menurut Muhammadiyah udah habis. Pemerintah kayaknya terakhir hari ini ya Pak, awalan. Ya, kita flashback kembali di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang mengajarkan kita kesabaran. Nanti bab sabar ini ada korelasinya, ada kaitannya tentang nanti bagaimana cara kita mengatasi ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya bulan Ramadan bukan hanya mengajarkan kita kesabaran, Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan bulan pendidikan. Ya, makanya sering disampaikan bulan tarbiyah. Ya. Bulan kita melatih diri kita. Ya. La'alakum tattaqun, agar kita lebih bertakwa. Tidak sedikit di bulan Ramadan orang-orang itu semangat di dalam momentum ini meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan kualitas ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Lalu yang kedua, la'alakum tashkurun. Di bulan Ramadan tidak sedikit dari kita yang mudah mensyukuri nikmat Allah, bahkan nikmat-nikmat kecil. Mungkin kita biasanya makan cuma nasi dengan tempe. Di bulan Ramadan kita berbuka dengan air putih saja udah bersyukur. Di dalam bulan Ramadan kita mensyukuri kita dapat berbuka dengan keluarga kita dapat berbuka dengan kerabat kita, bahkan kita dapat melakukan sholat tarawih di masjid-masjid kita. Di bulan Ramadan kita lebih mudah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Lalu yang ketiga, di dalam bulan Ramadan itu mengajarkan kita akan kesabaran. Kita sabar. Di bulan Ramadan kita dapat sabar menahan diri kita dari rasa haus, dari terbit fajar hingga berbuka, hingga berbuka, dari terbit fajar hingga maghrib. Nanti kalau berbuka sebelum berbuka, dari terbit fajar hingga maghrib.
Kita dapat sabar menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari kemaksiatan. Kita dapat sabar untuk tetap dalam koridor syariat. Bahkan orang-orang yang biasanya, mohon maaf ya, sebagian yang suka bermaksiat, di bulan Ramadan itu bisa menahan dirinya. Minimal menahan dirinya dari maksiat saat berpuasa di siang hari. Ini saya punya cerita unik. Ya, ada anak muda itu Pak, pacaran. Itu habis sahur diputusin dulu pacarnya Pak. Habis buka balikan lagi dia. Kan lucu ya. Mungkin kalau manusia itu bisa dibohongi. Tuhan dibohongi, gak bakal bisa ya Pak. Gak bakal bisa. Ya, Tuhan dibohongi gak bakal bisa. Ya. Tapi kita ambil hikmahnya, bukan ngambil pacarannya. Hikmahnya, ya, orang itu bisa sabar ya, di dalam bulan Ramadan. Minimal di dalam saat dirinya sedang berpuasa, ya, bisa menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Dan tentu yang namanya pendidikan Pak, pasti ada ujiannya. Pasti ada ujian. Contohnya SD ya. Di SD, SMP ya, ada UTS-nya, ada ujian hariannya, ada ujian akhir semesternya. Ya. Begitu juga dengan sabar ya. Bulan Ramadan itu tempat kita melatih diri kita untuk sabar. Lalu ujiannya apa? Ya ujiannya saat ini ya. Ujiannya setelah di luar bulan Ramadan. Apakah kita masih dapat sabar? Apakah kita masih lulus ujian kesabaran? Ya, belum lama kami mengikuti sertifikasi Kementerian Perdagangan Pak, BNSP, staf perdagangan ekspor impor. Ya. Itu ada 2 kurun waktu. Yang pertama itu adalah latihannya, materi, latihan, praktek, ya, teori dan segala macam disampaikan di hari waktu pertama. Waktu kedua itu ada ujiannya, ujian sertifikasi kompetensinya. Ya. Kira-kira Pak, saya ingin lulus di latihannya atau ingin lulus di ujiannya? Ujian. Tentu harapannya kita lulus dua-duanya. Tentu harapannya kita lulus di latihannya, lulus juga di ujiannya. Begitu juga dengan kesabaran. Kita telah lulus melewati kesabaran di bulan Ramadan. Kita telah lulus sabar dalam menghadapi segala macam ujian kita selama bulan Ramadan. Tapi apakah kita masih lulus ujian kesabaran di luar bulan Ramadan? Itu yang bisa menjawab diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri. Lalu kita akan masuk dalam bab takdir ya. Takdir Allah itu pasti baik Pak. Ini disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Karena berkaitan ujian masih berkaitan dengan takdir Allah ya kan? Disampaikan dari hadis Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Pasti itu yang terbaik untuknya." Mungkin kita berpikir, jika takdir Allah itu pasti baik, mengapa kadang kita tidak ingin menerimanya? Jika takdir Allah itu pasti baik, mengapa kita merasa kecewa terhadap Allah memberikan itu kepada kita? Jika takdir Allah itu pasti baik, mengapa kita seringkali ingin menolak apa yang Allah berikan? Seringkali kita, kok Allah ngasih ini, kok Allah ngasih itu. Seringkali kita sedih terhadap takdir yang menurut kita tidak baik. Hal ini dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau mengatakan, takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir buruk itu hanya disandarkan pada yang ditakdirkan atau al-maqdur ya, kepada yang ditakdirkan, manusia atau yang menerima kejelekan. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah ya, itu semua pasti baik. Karena berdasarkan dengan rahmat dan hikmahnya Allah. Jadi Allah itu hanya menetapkan sesuatu yang baik-baik saja selama-lamanya. Jadi dapat disimpulkan takdir Allah itu pasti baik. Dan dapat disimpulkan juga apa yang Allah tetapkan kepada kita itu pasti baik karena berdasarkan rahmat dan berdasarkan dengan hikmahnya. Lalu kalau suatu hal yang buruk itu hanya menurut kita, hanya disandarkan kepada penerima takdir.
disadarkan hanya kepada kita. Ya. Lalu mungkin tergambar di benak kita, ya memang takdir Allah itu pasti baik. Tapi mengapa? Ya, kita mungkin tergambar, mengapa Allah memberikan ini kepada kita? Katakan contohnya ujian atau musibah, Bapak Ibu sekalian. Ujian itu kalau Allah beri kepada kita itu pasti baik. Tapi mungkin kita berpikir, kok Allah ngasih ujian kepada kita? Ya. Kok Allah ngasih musibah sih kepada kita? Kenapa? Ya. Yang pertama, mengapa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita? Mengapa Allah Ta'ala memberikan musibah kepada kita? Yang pertama, ujian adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Ya, disampaikan di dalam dalil ya. Sungguh jika Allah menyintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian pada mereka. Ya. Itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita, tandanya Allah mencintai kita. Ya. Bapak Ibu ingin dicintai Allah? Ingin. Ibu-ibu ingin dicintai Allah? Ingin diberikan ujian? Masalahnya dua. Kita ingin dicintai tapi tidak ingin diberikan ujian. Padahal ujian yang Allah berikan ya, itu bentuk cinta dan karunia-Nya Allah kepada kita. Namun manusia cenderung berpikir yang namanya ujian, musibah itu berkonotasi negatif. Lalu yang kedua, mengapa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita? Ya, mengapa Allah memberikan takdir yang menurut kita buruk? Yang kedua, karena ujian itu agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita selalu dekat kepada Allah. Ya. Makanya Allah memberikan kita ujian. Ya. Ibarat Pak, kalau jalan ya, katakan jalan lurus saja itu, ya. Gak ada tanjakan, turunan, gak ada hambatan. Ya. Pengemudi itu bisa lalai. Ya. Belum lama ini pas saya mudik Pak, mudik lebaran kemarin, saya lewat tol, bawa mobil saya. Tapi saya masuk lewat tol Trans Jawa, lewat Semarang. Itu kan Semarang ke Jakarta jalan cuma lurus Pak tolnya, lurus saja itu. Ya. Tanpa saya sadari, ya. Saya pikir tuh bawa mobil udah pelan Pak, 140 ternyata. Saya udah merasa pelan, ternyata aja lebih kencang lagi, semangat. Nah, itu mungkin bisa sampai 200 Pak, ya kan? Tanpa disadari. Ya. Karena saking nikmatnya perjalanan cuma lurus doang, tanpa hambatan, ya nggak ada lampu merah, nggak ada tanjakan maupun turunan. Sama halnya dengan hidup kita. Hidup kita kalau enak-enak doang, ya, lempeng-lempeng aja, nggak ada ujiannya, lurus saja Pak, nggak ada hambatannya, ya. Ujiannya nggak ada, musibahnya nggak ada. Ya. Allah nggak ingin kita itu lalai terhadap perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak ingin kita itu keluar jauh dari Allah Ta'ala. Makanya Allah berikan kita ujian. Ya. Ini bahasa cintanya Allah. Ya. Kalau bahasa anak mudanya itu love language, ya Pak. Yes. Bahasa cintanya Allah. Ya. Allah itu tidak mengatakan aku sayang kamu. Allah tidak mengatakan aku cinta kamu. Tapi Allah memberikan ujian sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Lalu yang ketiga, ujian itu sebagai bentuk pengampunan dosa. Ya. Ujian itu sebagai bentuk pengampunan dosa. Ya. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit, rasa kecewa, kekhawatiran, sedih, ya. Melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi kalau kita diberikan kesulitan, ya, diberikan ujian, diberikan sakit, diberikan kekecewaan, kita nggak usah khawatir Pak. Kita nggak usah khawatir, ya. Karena Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang keempat, mengapa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita? Yaitu untuk menaikkan derajat kita. Ya. Allah memberikan ujian kepada kita agar derajat kita naik. Dalam pendidikan SD, SMP, SMA tingkatan naik ya. Ujiannya berbeda-beda. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ST, SKrim dan sebagainya. Itu ujiannya berbeda-beda ya. SD, STR. Ada di sini, Pak. Ya, SD dan SMP ujiannya lebih tinggi mana? SMP dan SMA Pak, lebih sulit mana ujiannya? SMA. Ya. SMA dan kuliah lebih sulit kuliah. Begitu juga dalam ujian. Ya. Setiap orang yang beriman, ya,
Jika ingin dinaikkan 1 derajat, ya, maka dinaikkan juga ujiannya 1 derajat. Ya. Jika ingin dinaikkan ujiannya 2 derajat, maka ujiannya naik 2 derajat. Ya. Dan ujian itu sebagai bentuk Allah tingkatkan derajat kita di surga. Ya. Jadi kalau misalnya kita, ya, Allah tetapkan tingkatannya di surga, tapi kita tidak mampu, amal ibadah kita kurang, ya, Allah berikan kita ujian. Untuk apa? Untuk menetapkan tingkatan kita, derajat kita di akhirat kelak. Ya. Ini disampaikan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan takdir padanya suatu tingkatan di surga, ya, namun dia belum bisa meraih dengan sebab amalnya, maka Allah timpakan padanya ujian, Allah timpakan padanya masalah, ya, yang sesuai dengan batas kemampuannya. Ya. Lalu Allah berikan rasa sabar, ya, dan dari itulah Allah tetapkan tingkatannya di surga kelak. Lalu bagaimana cara kita mengatasi atau caranya agar kita dapat mengatasi ujian yang Allah berikan? Ya. Kita mungkin berpikir-pikir, Allah memberikan ujian kepada kita, lalu kita harus apa? Jangan seperti itu. Lalu yang pertama, caranya kita harus meyakini, ya, takdir Allah itu pasti baik. Kita harus meyakini semua itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak meyakini ujian dari Allah, kita tidak meyakini masalah itu dari Allah, kita tidak meyakini musibah itu dari Allah, ya. Di saat kita dikasih ujian, kita minta siapa? Di saat kita dikasih musibah, ya, kita bermunajat ke siapa? Di saat kita diberikan kesulitan, kita datang ke siapa? Jika tidak kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita meyakini, ya, bahwa semua takdir Allah terbaik, ya, yaitu dengan berhusnuzon kepada Allah. Allah mengatakan, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka berprasangkalah yang baik. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi ujian masalah yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan sabar dan sholat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bukannya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang menimpa musibah, tapi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena ujian yang diberikan masalah, yang diberikan kesulitan, yang datang kepada Allah dengan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Pak. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain dikatakan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mungkin di saat kita sedang ketimpa musibah, ya, Allah cabut nikmat jabatan kita, Allah cabut harta kita, ya. Kalau kita kaya, Pak, ya, yang tidak keluarga pun ngaku-ngaku keluarga, ya kan? Tapi di saat Allah cabut nikmat kita, ya, Allah berikan kesulitan, Allah kasih bangkrut usaha kita, ya, orang-orang bisa menjauh kita. Tapi Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah menjauh kita, bahkan di saat kita dalam kondisi terpuruk sekalipun. Lalu dengan hal tadi kami sampaikan tentang sholat. Ini ada kisah menarik, Pak. Pas saya mudik ke Bekasi kemarin, ya, saat saya safari dakwah di sana, ada jamaah itu sakit, Pak. Sakit, saya kurang tahu sakitnya apa, tapi katanya sakitnya lumayan parah. Ya. Dia tuh ngasih air ke saya, dia kasih air tapi aqua gelas. Ya. Tolong doain saya biar sembuh. Nah, itu jam 1 siang, ya. Masih udah lewat sholat zuhur itu kan. Ya. Karena saya tuh menghindari perdebatan ataupun amalan yang di luar tuntunan, ya. Saya sampaikan kepada dia, tapi dengan bercanda. Jangan udah sholat belum, ya kan? Sholat zuhur belum, kan? Saya jawab dengan bercanda. Sholat aja belum mau minta sembuh. Sholat enggak minta sembuh ya, Pak.
Justru dia dikasih sakit biar sholat, ya, malah nggak sholat. Ya, gimana dia mau minta sembuh malah mintanya sama saya. Ya. Akhirnya dia orang itu lah, ya kan. Bukannya sholat malah. Lalu yang ketiga tentang berdoa. Ya. Tentu namanya orang di saat kesulitan, ya dikasih ujian. Tujuannya apa ya? Biar kita dekat kepada Allah. Ya. Biar kita kembali meminta kepada Allah. Ya. Biar kita kembali bermunajat kepadanya. Ya. Doa itu di dalam hadis dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Ya. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena orang yang beriman itu yakin, ya. Makanya dia minta kepada Allah. Ya. Ya. Dan di Al-Quran juga dikatakan berdoalah kepadaku, ya. Niscaya akan kukabulkan bagimu. Sesungguhnya Allah itu dekat, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Zaman dulu saat para sahabat, para tabi'in, ya, para tokoh-tokoh muslim mendapatkan ujian, ia berdoa kepada Allah. Ibu-ibu kalau mendapatkan musibah, ujian, masalah, itu jangan upload status, Bu. Ya. Mungkin buat status, ya. Waduh, hari ini gas habis, beras habis, semua habis. Ya. Tapi minta kepada Allah, kita ikhtiar, berusaha, berdoa, yakin kepada Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan keluarnya. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita mengatasi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu dengan optimis. Kita yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan jalan dari setiap masalah. Allah pasti ngasih solusi. Allah pasti ngasih jalan keluarnya. Ingat dikatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu memberikan ujian kepada kita sesuai batas kemampuan kita, sesuai dengan kebisaan kita. Ya. Kenapa Allah kasih masalah ini ke saya, bukan ke bapak ibu? Ya. Karena Allah tahu saya yang mampu. Ya. Begitu juga mengapa saya tidak diberikan ujian, tidak diberikan masalah yang ibu dan bapak rasakan, karena saya belum tentu mampu. Ya. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan dari hamba-hamba yang diuji tersebut. Dan yakinlah setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Ya. Di dalam surat Al-Insyirah dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Karena setelah kesulitan ada kemudahan. Allah ulang lagi dia selanjutnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Kita harus yakin, ya. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, Allah pula yang memberikan jalan keluar kepada kita. Kita harus yakin itu, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita naik pesawat, Pak. Kita tidak tahu pilotnya siapa, tapi kita yakin pasti sampai. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu naik pesawat tapi nggak yakin sampai, Pak? Kan nggak pernah kan? Mau jatuh pesawatnya. Ya. Ya. Kita naik kereta, ya. Kita tidak tahu masinisnya itu siapa, tapi kita yakin keretanya bakal sampai. Ya. Kita naik bis, nggak tahu supirnya siapa, tapi kita yakin pasti sampai. Kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu yang ngasih ujian siapa, tapi kita nggak yakin sama Allah. Itu suatu yang menurut saya nggak logis, ya. Karena semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, ya, saya waktu itu pas lulus dari SMA, ya, saya kan SMA Muhammadiyah 3 saya waktu itu. Ya. Saya termasuk salah satu siswa berprestasi. Ini cerita ya, bukan sombong, bukan. Saya cerita, saya ikut masuk eligible buat daftar SNBP, ya, dulu namanya SNPTN, ya, yang berbasis prestasi ataupun nilai rapot tinggi, ya, Pak. Nah, habis itu saya pikir saya bakal masuk ke perguruan tinggi negeri, Pak. Ternyata nggak masuk, saya ditolak perguruan tinggi negeri. Saya masuk YKPM, ya. Bukan berarti YKPM jelek loh, Bu. Bukan. Nanti kemarin saya sama dosen saya, ya. Bukan berarti YKPM jelek. Nah, saat saya kembali ke SMA saya untuk ngambil ijazah legalisir, saya malu, Pak. Ditanya, kuliah di mana? YKPM itu saya malu. Yang lain banyak yang keterima negeri soalnya. Kok saya YKPM gitu kan? Kok saya masuk swasta? Namun kalau kita mau mengambil hikmah dari apa yang Allah berikan, insya Allah ya setiap yang Allah kasih kepada kita pasti itu baik. Makanya kita kalau Allah berikan hikmah kepada kita, ujian kepada kita, hikmah dulu, Pak. Ya. Guru-guru kamu itu menyampaikan kalau Allah kasih kesulitan segala macam, terima dulu, ya. Terima dulu karena kita nggak tahu hikmah apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ya. Di kuliah saya, di kampus saya mendapatkan dana hibah Kemendikbudristek. Dulu namanya masih Kemendikbudristek. Ya, sekarang udah Kemendikbud. Itu dapat dana hibah penelitian mahasiswa. Ya. Kurang lebih berapa puluh juta saya lupa. Terus tahun depannya saya dapat lagi dana hibah penelitian bersama dosen. Ya.
Lalu saya juga diamanahi ketua lembaga dakwah kampus. Ya. Di situ kampus mayoritasnya bukan Islam, Mbak. Ya, kampus swasta. Ya. Saya nggak masuk negeri, masuk kampus luar negeri lah. Swasta soalnya. Masuk kampus luar negeri. Dan mayoritasnya bukan orang-orang Islam, ada yang bukan Islam, ada yang Cina segala macam, bahkan kuliah aja ada yang pakai baju apa yang setengah badan apa yang cewek-cewek itu gengsi itu kuliah itu. Saya kalau dulu makannya di belakang Pak. Gak gitu lah ya. Nah tapi nanti dulu Pak. Nanti jangan sampai pulang ditanya orang rumah bahasnya apa juga yang sih nanti apa. Astagfirullah. Akhirnya kan kita membentuk lembaga dakwah kampus ya. Ada sholat id segala macam. Kita membangun syiar-syiar Islam di situ. Kita membangun syiar-syiar Islam. Jadi walaupun itu kampus bukan Islam ya, tapi kita menghidupkan nilai-nilai Islam. Ya belum tentu saya dapatkan jika saya keterima di perguruan tinggi negeri. Ya, hal ini ya, makanya saya selalu berprinsip Pak mengamalkan Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik untukmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk untukmu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Hanya Allah yang tahu, kita itu nggak tahu apa-apa Pak. Ya. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Tapi mengapa kita yang tidak tahu kok sok-sok tahu mengatur yang maha tahu? Ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jika kita mendapatkan ujian, musibah, kita terima dulu. Ya, kita yakini semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Ya. Kita yakini setiap yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk agar kita semakin dekat kepadanya, ya. Agar kita lebih menjaga sabar kita, menjaga sholat kita, agar kita senantiasa berprasangka baik dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal kalam imam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.